rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari sekali lagi katakan, betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai. Segala yang telah terjadi, Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. tak pernah sendiri. Jalani hidup ini Selalu menyertai. selalu menyertai. Betapa ku menyadari, Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, dalam hidupku ini Kau selalu memberi. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari sama-sama panggil Bapa. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sekali lagi kita angkat lagu ini dari awal. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati, Bapa. Bapa,
Bapa, sentuh hati kami Bapa. Ubah hidup kami Bapa. Emas yang murni Kau membentuk. Biar seperti emas yang murni Kau membentuk setiap kami. Bapa, ajarku Ajar setiap kami mengerti ya Tuhan. sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. ubah hidup kami menjadi yang menjadi baru. emas yang murni. Bagai emas Kau Kau membentuk bencana hatiku Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu Memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sembah. Ajar kami mengerti perasaan ajar kami. Mari kita sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan. Syara lataka santa kata Bentuk setiap hati kami, pulihkan setiap kami, Bapa. Tuhan. Syara Bentuk kami, Mari sembah Tuhan. seperti Mari yang Kau sembah ingin. Tuhan. Mari Bapa sentuh setiap hati kami Bapa. Di dalam nama
Tuhan, kami mau memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Biarkan hati kami terus bersorak-sorai di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah gunung batu dan perlindungan setiap kami, di dalam nama Yesus. Dan itulah hati kami percaya, di dalam nama Yesus. Semua yang sudah siap untuk bersorak-sorai, mari bangkit berdiri dan sama-sama katakan amin, amin. Mari kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan makmur.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat lagu indah dari awal. Kita katakan, Tuhanlah Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. katakan kaulah menara Kaulah dan menara kota perlindungan. dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, hey, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari hormati Tuhan. Ada kekudusan tempat ini. Mari angkat suaramu. Kudus, kuduslah Tuhan. berjumpa sebab Engkau, oh, zat Engkau kudus.
Engkau layak dan Engkau kudus, Mari buka hati. mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai mari sama-sama sembah Dia sekali lagi segenap hati. Kau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan Ampuni dosa kami, jadikan hati kami. mari berikan yang lebih bagi Tuhan. Kami layak menghampiri Engkau layak dan Engkau
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Ya Tuhan, Engkau kudus, Engkau yang kudus. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Engkau Lamb? yang kudus, you are holy. Are you Lord God Almighty, Jesus? What is the Lamb? What is you are holy. Are you Lord God? Tuhan, Engkau yang kudus. What is the Lamb? Kekudusan-Mu What melingkupi is the kami. Lamb? You are holy. Kekudusan-Mu melingkupi Indonesia. Are you Lord God Almighty, Jesus? Yes, yes, yes. Mari sama-sama. Yeah, you are here, Ramaseka. Penyembahlah yang Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Maha Suci. Jesus, you are holy, holy. Semua Are you Lord God Almighty? Penyembahlah yang kudus. Jesus, what is the Lamb? You are holy, yeah, holy. Are you Lord God Almighty? Biar kekudusan-Mu Tuhan What is the ada Lamb? di gereja ini. You are Kami aktifkan malaikat kekudusan memenuhi tempat ini, menghujani kami dengan kekudusan yang dari tahta-Mu, agar hidup kami terus kudus dan layak di hadapan-Mu. Lord God. What is the Lamb? Oh, what is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Jadikan kami kudus Lamb? What is the seperti yang Lamb? Kau mau. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Kami Almighty? bisa menikmati kekudusan-Mu. What is the Lamb? Alihkan setiap hati kami. What is the Lamb? You Mari Bapa, ciptakan ulang kami. Mari tahirkan hati kami. Ciptakan ulang kami seperti yang Kau mau. Ciptakan
melihat banyak awan putih di tempat ini. Mari hormati kekudusan Tuhan. Ya Tuhan, Jesus, ini sembah. Mari semua berbahasa roh. Intarabasya kanana takarana sekere. Mari jangan apatis. Yang belum tahu bahasa roh katakan haleluya. Irata kahasya kata pote kiri taka taka. Irata taka sekere. Barang siapa mau menyembah Bapa harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari minta karunia berbahasa roh. Sebab Dia dari tempat ini. Mari sembah Tuhan. Ada banyak awan putih. Ketika saya katakan sampai hitungan 3, mari terima. Terima awan putih. Siap. 1, 2, 3. Terima. 1, 2, 3. Terima. Sekali lagi, angkat dengan iman. Angkat dengan iman. 1, 'Shalom. Bersukacita di dalam Tuhan, merasakan indahnya di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan hidup kita akan diubahkan. Baik, saya tidak akan lama khotbah hari ini. Tema khotbah saya hari ini yaitu berbuah tanpa batas. Saya yakin dan percaya kita pernah makan buah, atau yang tidak pernah makan buah, coba tolong angkat tangan. Nanti saya kasih buah sebentar kalau tidak pernah makan buah. Serius, saya bawa buah. Saya yakin dan percaya kita pernah namanya makan buah. Buah apapun itu, yang jelas kita sangat senang dengan namanya buah. Sama seperti Tuhan Yesus pun demikian. Di mana buktinya? Coba buka di Kejadian 2 ayat 9. Bukti bahwa Tuhan, bahwa Bapa kita menyukai buah. Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan sangat suka dengan buah, apalagi buah yang menarik.
Tema khotbah saya hari ini yaitu berbuah tanpa batas. Batas apa coba? Kalau mungkin kita pernah melihat buah apel, semua kenal sama buah apel? Mungkin di dalam pikiran kita batas buah apel itu hanya sebesar ini. Bagi saya ini sudah cukup menarik, apalagi buat JJ, dia sangat suka makan buah. Bagi kita mungkin itu standarnya. Tetapi masih ada yang lebih menarik lagi. Lebih menarik yang mana? Yang ini apa yang ini? Saya percaya semakin besar buah, itu yang semakin dipilih. Coba emak-emak kalau pergi beli buah pasti maunya pilih yang besar-besar. Sama dengan berkat yang Tuhan mau kasih juga, saya percaya kita semua mau berkat yang besar atau yang kecil? Semua mau berkat yang besar. Apalagi yang ini. Saya waktu lihat ini saya penasaran, kok bisa ya ada apel sebesar ini? Sama dalam hidup kita seperti itu juga. Kita ada punya buah yang sebesar ini, ada yang sebesar ini, dan ada yang sebesar ini. Kalau nanti buah apelnya sebesar semangka, mungkin ada yang pingsan hari ini. Belum pernah lihat ya. Sebenarnya ada dalam data saya, cuman tidak sempat ambil di hard disk saya. Saya tidak kepikiran. Bahkan ini pun tadi dilupakan di kulkas, jadi beli yang lain. Jadi sebentar boleh ini dimakan. Nah, mengapa Tuhan suka dengan buah yang menarik? Saya membayangkan waktu Adam dan Hawa, mereka di tengah-tengah taman yang begitu banyak buahnya, dan melihat yang menarik-menarik itu. Tetapi di situ ada pohon tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kita lihat lagi di Kejadian 3 ayat 1 dan 6. Boleh cepat multimedia tolong. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sama seperti yang Tuhan ciptakan adalah menarik. Nah, seberapa menarik buahmu supaya dinikmati oleh orang? Hati-hati. Buah kita boleh berdampak baik, berdampak positif, tetapi juga ada buah yang tadi membawa kita jatuh, sama seperti Hawa. Begitu tertarik dengan buah yang akhirnya membawa sampai sekarang sebab akibatnya. Nah, di dalam kehidupan kita harus menghasilkan buah-buah yang berbeda dari yang lain. Kalau pada umumnya ini rata-rata apel seperti ini, kalau ke Malang lihat itu warna hijau semua, sama, hampir sama bentuknya. Bolehkah kita menjadi seperti ini? Yang di atas rata-rata, yang sudah pasti rasanya berbeda daripada yang lain. Tuhan ingin kita semua berbuah. Amin. Mengapa di dalam begitu banyak perumpamaan terdapat tentang pohon, tentang biji, tentang buah, dan buah itu yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita. Sekarang tanya sama pribadi kita, buah apa yang sudah saya hasilkan? Apakah buah saya sudah banyak dinikmati oleh orang lain? Karena buah pohon tidak mungkin dia makan buahnya sendiri. Pernah lihat ada buah mangga makan buah sendiri? Tidak pernah. Hanya manusia, orang lain yang menikmati buah yang kita hasilkan. Buah tanpa batas. Pernah terpikir enggak dalam pemikiran kita, kok bisa ya ada buah yang tanpa batas? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Nanti cari di Google kalau tidak percaya. Buahnya bukan hanya di ranting-ranting, sampai pada di batang-batangnya pun menghasilkan buah. Dalam hidup kita seperti itu pun. Hanya di dalam Tuhan. Yohanes katakan, di luar daripada aku kamu bukan apa-apa.
Tanpa batang, buah tidak mungkin akan ada. Buah tidak tiba-tiba muncul sendiri, tiba-tiba ada di atas mobil, tiba-tiba ada di atas jalanan. Tetapi itu namanya butuh proses, dimulai daripada biji. Biji harus mati, demikian pula hidup kita. Kalau kita mau bertumbuh, mau berbuah, kita harus terlebih dahulu dimatikan daging kita, mati di dalam Kristus. Sehingga itu kita boleh bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya langsung spontan, tiba-tiba ada. Kalaupun ada cangkokan, itu proses cangkok, itu pelajaran SMP ya. Itu harus dipotong dulu, dikeluar getahnya, dikupas kulitnya, itu sakit. Dipotong lagi, baru ditanam kembali setelah muncul akar-akarnya. Kehidupan kita pun seperti itu, ada proses dimulai dari namanya biji, kemudian akar. Kalau kembali kemarin Bapak Gembala sudah bawa khotbah tentang pohon korma. Sakit tumbuhnya itu ke dalam yang tidak dilihat orang. Akar yang menopang, mungkin akar yang menyuplai sari-sari makanan sampai pohon itu bertumbuh, rimbun, berbuah. Namun tidak pernah dikatakan akar mangga. Tetapi yang sering dikatakan buah mangga ini enak. Tidak mungkin katakan akar ini enak. Tidak pernah orang makan akar kan? Biarlah kehidupan kita pun seperti itu. Sekalipun kita menjadi seperti akar, kita menjadi penyokong, menjadi penopang. Tetapi apa? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Goal daripada growing together ini adalah buah. Goalnya adalah buah. Kalau kita bertumbuh, maka akan ada namanya dihasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka repot atau gawat. Kenapa saya katakan gawat? Karena ada dalam firman Tuhan, coba buka di dalam Lukas 13 ayat 6 dan 7. Siap untuk diproses ya. Untuk bertumbuh itu anak kecil saja kalau mau bertumbuh gigi itu harus demam dulu. Atau mau jalan harus apa dulu? Hangatkah? Rewelkah? Lukas 13 ayat 6, 7, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah. Kita mau berbuah, harus diberi pupuk, harus dicangkul, dikerjakan dalam hidup kita. Ranting-ranting dibersihkan, semuanya itu sakit proses yang ada. Kalaupun nanti tidak berbuah lagi, terpaksa apa? Ada firman bilang apa? Kapak sudah berada pada akar. Coba cari itu di mana? Markus kan? Markus 11. Berbeda dengan di Markus, ketika Yesus sedang lapar, saya baru membaca, saya bilang ngeri sekali kalau tidak berbuah. Sampai-sampai Tuhan bisa mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Tuhan Yesus loh, Tuhan Yesus mencari buah. Padahal kalau kita baca perikop itu ketika Yesus mengutuk pohon ara, dikatakan itu memang bukan musim berbuah. Tapi mengapa Tuhan begitu marah? Menuntut, nah ini di mana? Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik
akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tadi malam waktu saya lagi mempersiapkan khotbah, terus dia tanya, Mama besok mau khotbah tentang apa? Dia tanya, Mama besok mau khotbah tentang apa? Saya senyum. Dalam hati saya, Nana kepo sekali. Terus aku sebentar saya bilang kepo, terus dia bilang apa itu kepo? Saya bilang mau tahu aja. Dia bilang sini saya pegangkan botol susunya Mikael, Mama siapkan khotbah. Dia bilang begini, Mama buat catatan besok Mama baca ya? Saya bilang iya. Saya bilang gitu. Terus saya bilang Mama khotbah tentang berbuah tanpa batas. Terus dia bilang begini, oh saya mengerti. Pohon yang baik, dia bilang menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Saya bilang itu terbalik terbalik. Seharusnya pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dia bilang, oh iya. Jadi saya sudah mengerti, sudah. Dan hari ini dia dengar khotbah saya. Jadi firman Tuhan bilang apa? Yang tidak berguna itu akan ditebang, dibuang ke dalam api, itu mengerikan. Maka hidup kita pun harus berbuah, harus menghasilkan. Kalau pohon saja tidak menghasilkan dibuang, apalagi manusia. Yang Tuhan ada senafas ini gratis, yang Tuhan ada kasih kesehatan ini, yang Tuhan ada kasih kekuatan, yang Tuhan ada pelihara, yang Tuhan ada kasih makan. Bagaimana hidup kita? Buah apa yang kita mau hasilkan? Buah-buah roh. Kasih, sukacita. Tetapkah kita mau bersukacita ketika kita dalam tekanan? Saya ini termasuk sedang dipupuk sama Bapak Gembala. Saya bilang Tuhan, saya pun harus bertumbuh. Jemaat-jemaat bertumbuh, kami harus lebih bertumbuh lagi. Dipaksa, ini seperti dipaksa, dikasih pupuk, dicangkul lagi. Saya mau bilang Bapak, nanti sudah saya mau khotbah, lama-lama sedikit Kak, karena saya 1 bulan ini betul-betul kurang sekali waktu tidur, karena harus mengurus Mikael dan yang lain-lain. Mengurus Mikael hanya tidur 2-3 jam, 4 jam, paling banyak 5 jam saya tidur. Siang harus beraktivitas. Kalau siang anak tidur, kita tidur enak, tapi siang harus mengurus yang lain. Jadi saya bilang Tuhan, saya seperti kemarin saya mau bilang saya tidak siap, tapi seperti baku tarik. Tuhan bilang tidak. Apapun yang kau mau sampaikan, ayo. Engkau juga harus upgrade dirimu, belajar terus. Kalau tambah hari, tambah menolak setiap pelayanan, maka Tuhan nanti tidak akan percaya yang lebih besar lagi. Ini kita setia dengan hal yang Tuhan percayakan sekarang. Saya juga mau jadi berkat. Saya juga mau buah saya dinikmati oleh banyak orang. Saya berdoa supaya kita semua yang ada di HGC Timika ini menghasilkan buah-buah yang manis-manis, yang Tuhan senang. Yang ketika Tuhan lapar, Tuhan melihat buah, Tuhan tersenyum. Kalau pada pohon ara itu, pada perikop yang lain di Matius, Tuhan dari jauh itu lapar melihat pohon ara. Kelihatannya itu rimbun sekali. Dan seharusnya pohon ara itu dia sudah berbuah dulu, baru daunnya lebat. Jadi dalam pemikiran Tuhan ini sudah harus dan sudah pasti ada buahnya. Tetapi ketika Tuhan mendekat dan ternyata tidak mendapati buah, maka Tuhan marah. Tuhan marah dan situlah Tuhan mengutuk. Bahwa apa Tuhan bilang? Jangan lagi seorang pun memakan buah dari engkau. Betul lah, pohon ara itu dia menjadi kering. Siapa yang mau jadi kering? Saya tidak mau ya. Mungkin kita tidak jadi orang yang kering seperti ikan asin. Tetapi mungkin kekering dalam rohani kita. Maka dari itu iman kita terus dipupuk. Bagaimana caranya? Kasih pupuk, siram air, yaitu kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Gembala bilang, ayo baca Abah. Betul, itu terus tetap ada manfaatnya. Mungkin kita dalam hati kita menolak. Saya pernah dulu waktu masih di Ahmad Yani tinggal, waktu itu saya tidak tahu buat kesalahan apa, atau mungkin bukan saya punya kesalahan, saya sudah lupa. Tetapi waktu itu saya menulis di Amsal, ini saya loh. Saya, istrinya dulu Koko, belum Bapak Gembala ya.
tulis Amsal 1, 2, 3 sampai Amsal 10. Tetapi waktu dikasih hukuman itu, saya tahu anak-anak di toko ada kadang yang sampai tulis 1000 kali ya, kasihan. Saya pikir Tuhan 1000 kali ini makan waktu berapa jam ya. Banyak yang merasakan didikannya Bapak seperti itu ya, menulis. Sampai sekarang itu masih ada menulis satu buku. Kadang saya melihat kemarin JJ waktu dihukum 30 kali, saya tidak akan tipu dan bohong sama orang tua. Karena bilang mau pinjam HP, mau baca apa, tahu-tahu menyudut main game. Dihukum 30 kali, tulis. Dan dia menangis. Dan saya bilang, ini nak belum apa-apa, belum seberapa yang JJ tulis, baru 30. Nanti mama kasih lihat kalau ke toko pusat itu ada namanya buku hukuman, itu kakak-kakak itu tulis sampai 1000 kali, pernah. Oh 5.000, Tuhan tolong. Ampun, jangan sampai 10.000 ya. Jadi waktu itu saya tulis sampai 10 pasal itu Amsal. Sambil saya tulis itu saya ngoceh-ngoceh, sambil saya nangis. Akhirnya apa? Itu tidak jadi berkat buat saya. Saya menyadari karena saya tulis dalam keadaan jengkel, keadaan marah. Coba kalau saya tulis dalam keadaan hati yang terbuka, Mika sudah ketawa-ketawa. Dalam hati yang terbuka, dengan kerendahan hati, saya percaya pasti ada firman itu yang nyangkut dalam hati saya. Dan saya bilang, Tuhan ampuni saya. Waktu saya tulis itu menetes air mata sampai di buku-buku. Itu namanya didikan, namanya dipupuk, diproses, dipaksa. Maka jadi seperti sekarang. Kalau tidak mengalami banyak proses, saya percaya saya tidak akan menjadi seperti apa-apa. Tidak menghasilkan buah-buah yang banyak. Saya mau bertanya dulu, adakah yang sudah menikmati buah dari kehidupan saya? Sudah ada? Buahnya manis ke asam? Jangan karena saya tanya, karena ada live. Nah, ya, mari kita berdoa, bukan hanya kami sebagai gembala menghasilkan buah-buah. Tetapi kita semua mari, ayo menjadi dampak. Kalau tidak berdampak, maka akan apa? Dicampak, bukan dicangkok, dicampakkan. Tinggal menjadi ranting yang dipotong, kering lalu dibakar, selesai. Tapi biar hidup kita sampai seumur hidup kita, ketika kita akan meninggalkan dunia ini, orang akan mengenang nama baik kita. Oh iya, dia dulu seperti. Mungkin masa lalu kita seperti apa, Tuhan tidak peduli dengan masa lalu. Yang Tuhan mau tahu itu masa sekarang dan masa depan kita. Hanya iblis yang selalu mengingatkan di telinga kita, kau dulu sebegini, kau dulu ini apa. Dia hanya menjadi pendakwah. Tapi dia tidak punya apa-apa tentang masa depan kita. Dia tidak tahu rancangan masa depan kita, hanya Tuhan yang tahu dalam kehidupan kita. Maka itu jangan terintimidasi, mari kita maju terus berbuah. Mungkin sakit ketika kita dipaksa untuk berbuah. Tetapi kalau orang sudah menikmati buah kita, itu ada sukacita tersendiri di dalam kehidupan kita. Pernah rasakan enggak seperti itu? Rasa ya? Pernah rasa? Markus 11 ayat 13, 20, 21 sepertinya sudah tadi, coba buka saja. Pohon dikenal pada buahnya, demikian juga hidup kita. Orang akan mengenal, oh dia orangnya seperti ini. Markus 20, 21. Jadi sangat banyak dalam firman Tuhan, dalam apalagi perjanjian baru tentang buah, tentang pohon. Hal yang sangat dekat dengan kita. Saya percaya setiap daripada kita ketika kita menanam, kita ingin juga menghasilkan buah. Sama, kami juga gembala terus menyiram dengan firman Tuhan. Kami pun merindukan ada buah-buah yang manis keluar daripada setiap jemaat yang ada. Efraim pun seperti itu ya, mengolah lahan di sana. Kita sudah menikmati ada apa? Ada ubi, ada apa lagi kemarin? Pisang, daun pisang, daun pandan, apa bumbu-bumbu. Itu karena ada hasil, ada yang kita kerjakan. Apakah enggak setengah mati, panas, capek. Harus dibersihkan rumput-rumput yang menghalangi. Ada pohon alpukat sudah tumbuh, ada nanas sudah berbuah di sana. Saya dengar saja, saya bilang, wow, terima kasih Tuhan. Nanti kita pergi panen ya Mama Enji, kita yang setengah mati bacangkul di sana.
pohon gedi, itu semua sudah tumbuh. Hasil. Saya percaya kalau kita mengerjakan lahan dalam hidup kita, itu pasti akan menghasilkan buah-buah yang akan orang banyak menikmati. Orang akan melihat, oh itu memang dulu buahnya asam. Tetapi lama-kelamaan ketika terus di dalam Tuhan, buahnya akan berbuah manis. Kalau pohon yang biasa, pohon asam, itu orang sudah tahu, oh pohon itu asam. Selama-lamanya dia akan asam. Kecuali dicangkok lagi dari pohon yang manis. Tetapi kita sebagai manusia, puji Tuhannya, hidup kita itu bisa diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang manis dalam hidup kita. Anak-anak muda, kalian pun bisa, kalian sampai pada akhirnya orang akan mengatakan, wow enak sekali ini buah, wow enak sekali ini, manis sekali. Menjadi berkat bagi banyak orang, menyenangkan hati Bapa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Baik, saya coba tambahkan dalam 10 menit. Minta maaf sebelumnya, sebentar sebelum 11:30 kami sudah harus pergi karena mau doakan kakak dari Bukem yang mau berangkat. Kita doakan karena jadi tadi itu harus lebih cepat. Berbuah tanpa batas. Berbuah tanpa batas. Tadi dikatakan tentang pohon ara, di mana Yesus mengutuk pohon ara. Makna rohaninya adalah Tuhan selalu lapar untuk melihat kita. Tuhan selalu lapar untuk melihat kita berbuah. Ya. Selalu lapar untuk melihat kita berbuah. Itu makna rohaninya. Walaupun bukan musim berbuah, tetap. Kenapa? Seorang gembala, Yesus kan gembala agung. Seorang gembala, seorang bapa rohani, seperti kami, seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin rohani, selalu lapar untuk melihat anak-anak rohaninya berbuah. Katakan amin. Ya, itu makna rohaninya. Ada kelaparan untuk terus merindukan Anda berbuah. Amin. Oke, Matius 21 ayat 19. Oh, tidak, bukan. Yohanes 12 ayat 24. Aku kata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Tadi flyer khotbahnya itu berbuah apa? Tanpa batas. Artinya batas, berbuah lagi, berbuah lagi, berbuah lagi, berbuah lagi, terus berbuah tidak habis-habisnya. Itu tanpa batas, unlimited. Katakan unlimited. Bukan unlimited, unlimited. Ya. Kita harus belajar banyak hal. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Berbuah terus, mati. Mati makna rohaninya adalah mematikan nafsu, mematikan emosi, mematikan semua keinginan daging. Dan mati itu bukan cuma satu kali, mati berkali-kali. Hari ini harus matikan emosi. Saya berapa hari terakhir ini mau meluap emosi, tapi saya matikan, ya. Dan saya sampai tadi saya masih berhasil, ya. Semoga terus berhasil dalam nama Yesus, ya. Matikan, urapi, Tuhan kendalikan, kuasai, taklukkan emosi. Ada hal-hal yang membuat kita mau emosi saja. Bukan cuma emosi, kita harus mematikan apa? Matikan HP, simpan, puasa HP 3 hari. Kemarin
khotbah di Doa Pelayan, ya. Saya bilang, apa tadi? Apa judul khotbahnya, temanya itu hari? Siapa yang bawakan itu? Pak Yosef, apa judulnya? Hah? Menderita, panggilan untuk menderita. Saya bilang ini hanya panggilan untuk puasa HP, bukan menderita puasa HP. Panggilan untuk baca Aba, tidak menderita, justru Anda diberkati. Saya paling kesal kalau saya sudah, anak-anak di toko saya sudah gaji, makan gaji, baru disuruh gaspol untuk dongkrak rohaninya, tapi tidak ini, lain kalau yang tidak digaji, ya, seperti gitu. Karena apa? Kita punya kerinduan itu. Anda datang dan mengenal Tuhan secara pribadi, tidak ada hal yang lain, ya. Oke. Artinya tadi jatuh ke tanah dan mati. Tetapi jika ia tidak mati, jika kita tidak mematikan emosi, jika kita tidak mematikan keinginan daging, terus medsos, tidak puasa HP, tidak baca Aba, dan semua keinginan yang lain, kesombongan, nafsu, seks, rokok, minum, gosip, provokator, semua jika tidak dimatikan tidak berbuah, ya. Jika ia tidak mati, jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Kalau itu sudah mati baru berbuah. Katakan amin. Buah. Dan mati itu setiap kali. Ini bukan ikan yang 500 kali mati sampai tidak enak. Ikan satu kali mati, ini mati terus. Harus dimatikan setiap saat gitu. Semuanya kita berjuang, termasuk saya. Ini sekolah kehidupan. Ya, sekolah kehidupan. Kalau ini sudah mati baru kita berbuah. Mati lagi, besok mati lagi, berbuah lagi, mati lagi, berbuah lagi, ya. Ya. Tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ada dua, jatuh ke dalam tanah dan mati. Jatuh ke dalam tanah tapi tidak mati, harus mati dulu. Karena dikatakan jika ia mati ia menghasilkan buah. Tapi kalau dia tidak mati tidak menghasilkan buah. Mati dari semua keinginan kita. Karena sudah kepepet uang, mau pinjam uang, bunganya sekian persen. Tahan diri kita. Karena sudah apa lagi? Semua keinginan mata. Ya, lihat kiri kanan mau matanya bagaimana? Masih ada tidak? Ya. Oke. Kalau mata merah itu ngantuk. Ya, gitu. Kalau hadirat Tuhan kuat tidak ngantuk. Saya tidur setengah tiga bangun jam 6. Ya. Mikael tidur setengah 3. Saya bilang, "Mama tidur. Mau khotbah." Saya jaga. Ya. Oke. Ini bukan cuma calon gubernur, ini calon jenderal ini. Nah, nanti kalau ada banyak lagi dilahirkan semua jadi jenderal, supaya tidak ada lagi yang Anda lihat di televisi itu toh dibabat habis. Amin. Ya. Kerinduan kita ya dimatikan. Jadi kalau sudah mati itu berbuah lagi. Jadi kalau saya sudah matikan emosi, Anda kan pasti melihat buahnya, benar? Ih, Pak Gem ini lebih sabar toh. Kalau Anda sudah tidak lihat Jofli tempel-tempel anunya, headsetnya, wih hebat luar biasa. Anda tidak lihat dia tempel terus HP selama 1 bulan, mantap. Kau mau berapa? Kasih gaji 5 juta, kasih bonus. Kemarin grup Aba itu dapat mutiara. Cuma kita tidak sampaikan, nanti motivasi Anda beda. Ya. Ya, matikan. Ada sampai 5.000 kali tulis set. Jadi ini gereja sebagai rumah sakit ini, kalau Anda tidak mempan dengan hukuman ini, saya akan cari obat yang lain. Kalau obat malaria dikasih obat malaria tidak mempan, obat apa lagi, ramuan apa lagi nih?
Tuhan, apa ini Tuhan Bapak? Ramu-ramu apa lagi? Campuran A, campuran B, campuran C, diramu. Ini, boom. Makan ini. Bus. Bukan berapa hari terakhir ini. Aduh Tuhan. Sampai kemarin masuk pergi di toko, dia bobot. Baru berapa menit, baru bobot lagi. Mama, kenapa? Tolong. Ini. Anda pikir jadi gembala muda? Saya tidak kurang kerjaan untuk saya bilang untuk survei sekolah-sekolah SMA supaya anak-anak kita semua tidak salah masuk di tempat yang bagus. Tidak, saya banyak kerjaan. Saya banyak kerjaan mau tunjuk koordinator isi cawan. Semua saya urusi. Ya. Amin. Mati setiap hari. Ya. Bilang kiri kananmu, kamu harus mati setiap hari. Amin. Mari kita tutup doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu, biarlah kami beroleh, kami terus dikuatkan dan kami terus bisa mati setiap hari bagi keinginan daging kami, supaya semua orang melihat buah, supaya nama-Mu terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, dari sekarang Mari semua kita siapkan hati kita, kita akan berdoa di siang hari ini. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Kita percaya di dalam doa ada kuasa, di dalam perkataan kita ada kuasa, kita membawa nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala raja, segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Sekali lagi dari awal. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, adil dan benarlah karya-Mu, Raja segala bangsa yang mulia. Kami katakan layaklah segala bangsa Yes, lebih kuat dengan iman dari awal. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mari sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Layaklah segala bangsa, dari Papua hingga Sumatera menyembah Tuhan, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, semua sembah Tuhan. Bawa rakyat kudus, rakyat, katakan layaklah segala bangsa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami membawa nama-Mu di siang hari ini. Kami akan bersepakat untuk berdoa, membawa nama-Mu yang besar Tuhan. Sebab Kau layak kudus, layak layaklah semuanya. Indonesia layak, semua umat manusia diselamatkan, semua dijamah Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari tampilkan dengan resia, come on. Layak kudus, layak, sekali lagi lebih kuat, layaklah,
Mari kita sepakat di siang hari ini. Kita pakai mulut kita untuk berkatakan yang dengan benar, dengan iman yang kuat. Sesuai dengan slide di depan, kita akan sama-sama menggemakan doa dengan iman, dengan sepakat. 1, 2, 3, kan deklarasi tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan segala raja, Tuhan atas Tuhan, Jehovah Sebaot, penguasa alam semesta. Kami nyatakan 1, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima jaminan Tuhan. Dan untuk tahun 2023, jaminan hidup dalam daerah cinta Tuhan, jaminan kelimpahan, jaminan terobosan dalam semua masalah, jaminan keharmonisan keluarga, jaminan bebas dari kekeringan, jaminan pelibat gandaan, jaminan mengerti ketetapan ilahi dan favor Tuhan kami terima. 2, Tuhan memuliakan keadaan Indonesia, Papua, Timika. Tuhan mentahirkan kami dan bangsa kami dari segala kesalahan yang kami dan bangsa kami lakukan dengan berdosa kepada Tuhan. 3, dalam kesetiaan, kesepakatan, saudara, seirama dengan Tuhan dan Roh Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan, karena kami tidak lagi berjalan, melainkan kami terbang bersama Tuhan. 4, karena cinta agape Tuhanlah, maka kami hidup, kami keluar dari yang cinta kehidupan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup kami. Jesus. Wah, rencananya. Amin. 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 Layaklah segala bangsa sujud kepada apa yang kami katakan dan kami doakan di siang hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layaklah Layaklah segala bangsa sujud kepada sebab Kau Allah yang kudus, layak di Jesus. Layaklah segala bangsa sujud kepada Kau Allah yang layak disembah. Layaklah segala bangsa, Sujud kepada layaklah semuanya Tuhan, layaklah jemaat-Mu ini. Hageseh. Yang di Sekali lagi layak segala bangsa sujud kepada Kamu sebab Kau layak kudus, layak yang disembah. biarlah Indonesia menyembah-Mu. Segala bangsa layak Amin. menyembahkan. Indonesia layak menyembah Raja. Papua layak mengabdi. Timika layak tersungkur mencium kaki Raja. Dan sinar Hageseh Kingdom of Timika selamanya menyembah-Mu, selamanya tersungkur di bawah kaki-Mu, menyembah Allah, menyembah Raja di atas segala raja. Tuhan kami yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kekudusan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan
Untuk bungkus kami dalam perjalanan pulang, mari angkat kedua tanganmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Terus masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan, from glories to glories. Dalam nama Yesus, tetap sehat, tetap kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan, semakin berbuah, sampai kedatangan Tuhan yang menjemput kita di awan-awan. Saat Dia datang, kita didapatinya tidak bercacat celah, dan terus kita dimampukan untuk hidup layak, untuk hidup kudus, sehingga Dia datang, kita didapatinya tidak bercacat, sehingga kita diangkat bersama-sama dalam kemuliaan. Yang terima berkat sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, 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 amin. amin.